sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu saudara yang kasih dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 24, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab kasih setiamu selalu nyata bagi kami. Kami bersyukur Engkau Allah selalu campur tangan dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang telah Kau nyatakan bagi kami. Kuasa Roh Kudus memimpin kami, memberikan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, apa yang kulihat, apa yang kudengar, itu yang kusaksikan. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat saudara yang kasih Kejadian 3 ayat 22 dan 24 ini, bahwasanya seakan-akan Tuhan memang tidak ingin disamai. Tapi saudara yang kasih, ini menyatakan saudara yang kasih, ada satu ketetapan yang harus dipahami oleh manusia, bahwasanya memang manusia tidak boleh menyamai dirinya dengan Allah. Karena apabila hal itu terjadi, itu berarti saudara yang kasih, manusia itu sedang merampas hak istimewa Allah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 22 dan 23 sampai 24 ini menyadarkan kepada kita bahwasanya ada satu tindakan tegas yang Allah nyatakan kepada manusia. Ayat 23 dan 24, tindakan Allah mengusir manusia itu sebagai tanda bahwasanya adanya penghukuman yang Allah nyatakan kepada manusia. Bukan berarti Allah tidak mengasihi manusia dan mengusir manusia itu dari Taman Eden, ataupun menyamai manusia itu seperti malaikat yang memberontak kepadanya. Tetapi Allah mau menunjukkan kasih-Nya supaya manusia hanya berharap sepenuhnya kepada Allah, dan melalui pengorbanannya yang luar biasa di kayu salib, disinilah Allah mau menunjukkan gambaran Allah itu dipulihkan, dan Allah menyatakan bahwasanya iblis sudah dikalahkan. Dalam Yohanes 14 ayat 30 menegaskan, penguasa dunia ini ataupun iblis tidak berkuasa atas diri Yesus. Jadi hanya Yesus saja yang sanggup mengalahkan iblis. Allah mengarahkan tujuan manusia kepada hal yang lebih baik. Selama manusia itu menaati dan mematuhi segala perintahnya dan tidak berbuat dosa, maka anugerah Allah kepada manusia itu akan dinyatakan. Setiap orang yang mau dibebaskan daripada dosa datang kepada Yesus. Jikalau engkau hidupmu hari-hari ini sedang dikuasai oleh kuasa iblis, ada Yesus yang berkuasa, yang sanggup mengalahkan iblis. Dan Allah menginginkan setiap manusia hidup aman, tentram dan damai. Tetapi seringkali dosa sebagai penghalangnya. Kalau kita sadar bahwasanya hidup kita ini adalah milik Allah, seharusnya kita tidak berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bahwasanya Allah sangat mengasihi kita, dan jangan biarkan hidup kita terbiasa dengan berbuat dosa,
karena orang-orang yang berbuat dosa berasal dari iblis. Orang-orang yang mengenal Yesus Kristus, dia berasal dari Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami hari ini. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami hanya bersandar sepenuhnya kepadamu. Kami serahkan segala sesuatu apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan Yesus, Engkaulah pelepas hidup kami, Engkaulah penolong kami. Kami sudah melihat bahwasanya pertolongan-Mu Tuhan yang ajaib telah Kau nyatakan pada orang-orang yang selalu berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Engkau juga yang menolong saudara-saudara kami yang pada saat hari ini mengalami sakit. Pulihkan keadaan mereka. Kasih setia-Mu nyata bagi mereka. Engkau Tuhan tahu apa yang mereka derita. Dan Engkau Tuhan yang memberikan banyak jalan keluar. Pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan tentang keuangan, tentang masalah keluarga, masalah anak, masalah istri ataupun suami. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik bagi mereka. Biarlah Tuhan, permasalahan demi permasalahan yang mereka hadapi, mereka boleh serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber dari segala sesuatunya. Engkau Tuhan sanggup menyelesaikannya dan memberikan banyak jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan selalu melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Dan mereka tetap terus berharap sepenuhnya kepadamu. Kasih setia-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Jika di hatiku Yesus